Hadirat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Biasanya memang terjadi peningkatan ya. Peningkatan shop ya, dari biasanya 3 atau 4 shop menjadi 2 shop. Itu di mana-mana. Karena orang semakin sibuk menyambut datangnya Idul Fitri. Ada yang sudah pulang kampung dan sebagainya. Ini sudah menjadi kebiasaan umum di semua tempat ya. Di masjid-masjid terjadi juga peningkatan yang demikian. Nah, tentu bagi kita yang lebih penting meningkat dalam hal ibadah kita. Ya. Makin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di 10 hari terakhir. Karena banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir ya. Untuk itu kita berupaya, mudah-mudahan Lailatul Qadar yang bernilai khairun min alfi syahr itu bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok. Jadi surga merindukan kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama, para pembaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua, para penjaga lisan, menjaga ucapan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 kelompok ini erat hubungannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita cari hadis ini di dalam kitab Durratun Nasihin misalnya adanya di bab Ramadan ya, bab keutamaan Ramadan ya. Karena kalau kita kaji lebih jauh, 4 kelompok ini terkait erat dengan pelaksanaan puasa Ramadan. Talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Sangat erat hubungannya dengan Ramadan karena Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ibadah yang utama selain puasa di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab bacaan ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, jadi kitab yang dibaca, bukan dipajang ya. Allah menurunkan kitab ini bernama Al-Quran untuk dibaca ya. Karena itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, pembela terhadap para pembacanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran ini, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi luar biasa, untuk mendapatkan kebaikan kita mudah sekali. La aqulu alif lam mim harf.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah. Kan tetapi berapa huruf? Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Yasin. 2 huruf berarti 20 kebaikan. Jadi mudah sekali di dalam Islam itu untuk mendapatkan kebaikan. Ya pantaslah para pembaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang dicintai, dirindukan oleh sorga. Ya, dirindukan sorga itu artinya dicintai, karena buah daripada cinta itu adalah rindu. Ismarul hub asyauq. Ya. Tidak mungkin orang rindu kalau tidak mencintai. Jadi sorga mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Kalau bisa kita khatam Al-Quran, ya. Rasulullah sendiri menurut riwayat pada Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, beliau 2 kali khatam Al-Quran bersama malaikat Jibril secara talaqi. Talaqi itu artinya berhadap-hadapan, dibacakan oleh malaikat Jibril, diikuti oleh baginda Rasulullah, di mana susunannya seperti yang ada di dalam mushaf sekarang ini. Jadi urutan surat atau ayat di dalam Al-Quran itu ditulis bukan berdasarkan turunnya, ya kan? Kalau berdasarkan turunnya, maka ayat yang pertama atau surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ini ayat yang pertama. Tapi di dalam mushaf tidak ditulis berdasarkan turunnya. Jadi Rasulullah sendiri mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali. Apalagi para sahabat, para ulama, para salafus saleh itu selalu mengkhatamkan Al-Quran. Makanya biasanya diliburkan ta'limnya, pengajiannya, untuk mengkhususkan diri mengkaji Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kita bersyukur nih di Salatiga saya dapati beberapa masjid yang mengkhatamkan Al-Quran secara gaib, ya, mengundang para hafiz untuk mengkhatamkan Al-Quran, ya, dari jam 7 sampai jam 5 sore, ya, 12 jam bisa khatam Al-Quran. Ya, ada beberapa masjid di Sumatera Utara, di Sulawesi yang sholat tarawihnya khatam. Ya, saya dengar juga di Jawa, di daerah Tuban juga ada, ya, masjid yang tarawihnya 1 kali khatam, luar biasa, ya. Jadi sampai menjelang imsak, ya, menjelang sahur, ya. Nah, tentu pahala yang didapatkan orang yang mengkhatamkan Al-Quran banyak sekali, karena jumlah huruf di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Para ulama dahulu, Imam Syafi'i pernah mengadakan hitungan terhadap huruf-huruf di dalam Al-Quran. Mulai alif itu berapa jumlahnya, huruf ba berapa jumlahnya. Jadi para ulama itu di samping luas ilmunya juga adalah peneliti-peneliti yang ulung, ya. Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Menurut Imam Syafi'i jumlahnya adalah 1.027.000 huruf. Berapa kebaikan yang diperoleh kalau orang mengkhatamkan Al-Quran, ya? Kali 10. Jadi luar biasa dan mudah di dalam Islam untuk mendapatkan pahala kebaikan, ya. Jadi kembali lagi, pantas kalau pembaca Al-Quran ini dirindukan oleh sorga, dicintai oleh sorga, dan pastilah akan
dipersilahkan untuk memasuki surga nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama ini, dalil Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, penjaga lidah, penjaga lisan. Ya, mungkin sekarang juga termasuk menjaga jempol ya, karena jempol ini juga yang menyampaikan pesan kan. Jangan sampai kita membuat sakit hati orang lain atau ikut menebarkan kebohongan. Belum jelas kebenarannya kita sudah cepat men-share ya. Ya. Ini sangat dianjurkan oleh Islam untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, jadi kalau mendengar berita apalagi dari sumber yang tidak jelas, ditabayunkan dulu, di cross check, benarkah berita itu ya. Ya, supaya tidak menyesal ya. Ya. Karena kalau sudah terlanjur ya, kita sampaikan padahal berita itu tidak benar, pasti akan menyesal, apalagi yang isinya membuat orang tersakiti hatinya. Ya. Kita akan menyesal, susah untuk menariknya kembali. Ya. Menjaga lisan juga sangat erat hubungannya dengan ibadah Ramadan. Ya. Di samping kita menjaga tidak makan dan minum, Rasulullah mengingatkan, idza sumta falyasum jawarihuka. Kalau kamu berpuasa, maka puasakan juga seluruh anggota tubuhmu, termasuk tadi lisan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang benar atau lebih baik diam. Itu sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, di dalam ibadah Ramadan kita sangat dianjurkan juga untuk menjaga lisan ya. Kata pepatah, mulutmu harimaumu ya. Sering orang tercela gara-gara omongannya ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah 2 ya, tapi ini sudah lebih dari 7 menit ya, padekan ya. Oleh karena itu saya cukupkan saja ya. Insyaallah 2 kelompok yang lain disampaikan di lain kesempatan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan tahun ini benar-benar memberi athar, memberi bekas, memberi pengaruh yang baik terhadap perjalanan spiritualitas kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.